Selamat pagi adik-adik. Selamat datang kembali di ibadah hari Minggu pelayanan PKPA di hari ini. Hari ini adik-adik akan ditemani oleh Kak Ripka dan Kak Ana yang akan memberikan cerita firman Tuhan pada hari ini. Nah adik-adik, yuk kita siap-siap yuk. Jangan lupa disiapkan Alkitabnya biar nanti tidak cari-cari lagi. Yuk. Kalau sudah siap, mari kita mulai ibadahnya. Nah, untuk lagu pembukaan kita akan bernyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Biar semangat, ayo adik-adik, kita bernyanyi. Kalau ada yang ingat gerakannya, boleh pakai gerakan ya di rumah. Oke, biar sedikit olahraga. Ayo kita bernyanyi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Yuk kita nyanyi sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Nah adik-adik, sudah semangat? Biar tambah semangat lagi, kakak mau mengajak adik-adik untuk nyanyi lagu yang kedua, yaitu Semua yang Tercipta. Oke, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Kalau ada yang tahu gerakannya, boleh pakai gerakan lagi ya. Ayo kita bernyanyi. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, semua marga satwa di gunung dan lembah. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau berdoa pembukaan dulu. Yuk kita berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa bersama ya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pagi yang indah ini yang boleh kami nikmati ya Tuhan. Terima kasih juga karena pada hari ini kami ingin beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa pembukaan. Sekarang kita akan bernyanyi satu lagu lagi. Sebelum mendengarkan cerita dari Kak Ana, kita akan bernyanyi satu lagu lagi yang berjudul Senang Ku Baca Alkitab. Adik-adik pasti senang kan baca Alkitab? Yuk kita bernyanyi yuk. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Shalom adik-adik, selamat pagi, ketemu lagi ya di IMPA hari ini.
bersama Kak Ana. Nah, adik-adik udah siap belum untuk kita mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan hari ini? Hayo, udah disiapin belum Alkitabnya? Kalau sudah, kita letakkan dulu aja di meja ya. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Jangan lupa lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sepanjang malam telah berlalu, Tuhan telah memberkati kami bersama keluarga. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk beribadah. Kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkati hati dan telinga kami untuk kami boleh mengerti akan apa yang kami baca dan kami dengar bersama. Serta kami bisa melakukannya juga dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sudah disiapkan kan tadi Alkitabnya? Sekarang kita buka ya dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Kita baca bersama ya. Dengan judul Tanda-tanda dan Mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Sekian. Nah, adik-adik, tadi adik-adik udah memuji nama Tuhan ya sama Kak Rika. Sekarang Kak Ana mau tahu nih, adik-adik tahu nggak lagu Yesus Sayang Padaku? Kalau tahu, bait yang ketiga, Kak Ana mau ajak adik-adik untuk bernyanyi. Begini lagunya. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari sorga mulia. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah adik-adik, waktu adik-adik sakit seperti di lirik lagu tadi, siapa yang menunggui adik-adik? Siapa yang menjaga adik-adik? Tentu saja keluarga, mama papa, betul. Tetapi ternyata Tuhan Yesus sangat sayang sama adik-adik, sama kakak, sama kita semua. Bahkan waktu sakit, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus dari surga mulia untuk menjaga kita, untuk menyertai kita, untuk menyembuhkan kita. Roh Kudus itu apa sih Kak? Kakak dulu pernah cerita ya di IMPA-IMPA sebelumnya. Roh Kudus itu adalah roh Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah adik-adik, Roh Kudus juga telah bekerja dalam kehidupan manusia sejak zaman dahulu. Sama seperti pada bacaan Alkitab yang tadi kita baca ya. Jadi zaman dahulu saat rasul-rasul sedang memberitakan Injil, Roh Kudus juga menyertai para rasul. Sehingga para rasul bisa memberikan kesembuhan, bisa mengadakan mujizat-mujizat untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu semua pekerjaan Roh Kudus yang diberikan lewat para murid-murid atau para rasul-rasul saat itu. Seperti yang kita baca ya adik-adik, banyak orang-orang sakit yang disembuhkan oleh rasul-rasul, oleh Rasul Petrus, yang diganggu roh jahat juga bisa disembuhkan. Nah itu adalah bukti bahwa penyertaan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus juga ada pada saat murid-murid dan rasul-rasul zaman dahulu telah bertugas, telah bekerja untuk menyebarkan Injil.
sehingga mereka bisa untuk mengadakan mukjizat, mereka bisa untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, adik-adik, Roh Kudus pun juga ada dan tetap akan selalu ada dalam kehidupan kita semua, baik dulu, hari ini, sampai nanti. Nah, kalau di kondisi pandemi saat ini, Roh Kudus ada nggak, Kak? Jelas ada. Tugasnya Roh Kudus itu banyak, perannya Roh Kudus itu banyak, adik-adik. Roh Kudus salah satunya apa? Mengingatkan adik-adik, mengingatkan kakak dan kita semua di kondisi pandemi ini untuk tetap semangat, untuk tetap sehat dengan melakukan protokol kesehatan, rajin cuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain, dan juga memakai masker. Itu adalah peran Roh Kudus untuk mengingatkan kita semua. Apalagi, Kak, peran Roh Kudus juga ada untuk menyemangati adik-adik yang sekolahnya masih online, yang belajarnya masih online, home learning atau PJJ. Udah setahun lebih ya adik-adik belajarnya di rumah. Adik-adik belajarnya hanya lewat handphone atau lewat laptop. Nah, tapi Roh Kudus tetap hadir buat adik-adik untuk menyemangati adik-adik supaya tetap, ayo, kita harus tetap semangat belajar walaupun online, walaupun gak ketemu teman-teman, walaupun gak ketemu bapak ibu guru. Ayo, semangat, ayo tetap rajin belajar. Nah, itulah tugas Roh Kudus. Apalagi, Kak, tugas Roh Kudus menyembuhkan para korban atau pasien yang terkena corona. Jadi Roh Kudus memberkati para tenaga kesehatan, memberkati para dokter, memberkati para suster, perawat yang bekerja untuk kesembuhan para pasien COVID-19. Nah, apalagi ya, Kak, tugas atau peran Roh Kudus? Ada lagi tugas dan peran Roh Kudus, yaitu menghibur kalau adik-adik lagi sedih, atau ada keluarga atau teman-teman yang sedang berduka, yang sedang sedih, misalnya kehilangan orang yang dikasihi karena penyakit atau karena virus corona ini. Roh Kudus hadir untuk menghibur, untuk menguatkan keluarga yang ditinggalkan, sehingga tetap bisa semangat, tetap bisa ikhlas, tetap bisa sabar untuk melanjutkan kehidupan yang masih Tuhan berikan. Nah, apalagi ya, Kak, tugas Roh Kudus? Banyak adik-adik, salah satunya juga tugas Roh Kudus tetap menyertai papa mama kita yang bekerja. Ya, di kondisi yang pandemi seperti ini, yang kondisinya virus di mana-mana saat kita keluar rumah, papa, mama atau kakak-kakak kita yang bekerja masih dan selalu dilindungi oleh Roh Kudus, sehingga boleh dijauhkan dari penyakit-penyakit ataupun virus yang banyak terjadi saat ini. Nah, itulah adik-adik tugas dan peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai manusia, yang sudah ada, yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan dari zaman dulu maupun zaman sekarang, bahkan sampai nanti. Roh Kudus akan selalu hadir untuk memberkati, untuk menyemangati, untuk menyertai kehidupan kita, adik-adik, kakak-kakak, dan kita semua orang-orang percaya. Orang-orang yang percaya kepada siapa? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi adik-adik, jangan takut, jangan khawatir. Apapun kondisi kehidupan adik-adik, mau lagi sedih, mau lagi sakit, mau lagi susah, mau lagi kecewa atau marah, tetap ingat, ada Roh Kudus yang menjaga, memberkati, melindungi adik-adik. Jadi jangan pernah takut ya, sebab Roh Kudus akan selalu ada untuk kita semua, untuk kehidupan kita semua, orang-orang yang percaya. Nah, untuk mengucap syukur kepada Tuhan akan hadirnya Roh Kudus, kakak mau ajak adik-adik untuk selalu bersyukur. Bersyukurnya gimana, Kak? Banyak caranya kita bersyukur atas kehadiran Roh Kudus. Tentunya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik dalam perkataan, dalam perbuatan. Itulah salah satu bentuk kita bersyukur akan kehadiran Roh Kudus, akan kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa jadi berkat buat orang lain dalam perkataan maupun perbuatan kita, meskipun kita masih kecil. Sehingga apa? Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Lalu apalagi cara kita bersyukur akan berkat dan penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita?
dengan rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin memuji Tuhan, rajin mengikuti IMPA. Itulah cara kita juga untuk bersyukur dan bersukacita akan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, semoga apa yang kita baca, apa yang kita dengar hari ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing setiap hari ya. Sekali lagi kakak pesan, jangan pernah takut apapun kondisi kehidupan adik-adik, dalam keadaan apapun, tetap selalu ingat bahwa Roh Kudus akan selalu ada buat kita, memberkati kita, menguatkan kita, dan menyertai kita. Terima kasih adik-adik telah mendengarkan cerita kakak hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, gimana nih cerita dari Kak Ana barusan nih? Adik-adik dapat mengerti dan pahami kan? Untuk merespon cerita dari Kak Ana barusan yang tadi adik-adik dengar, kita akan meresponnya dengan bernyanyi dari lagu Roh Kudus Sinarilah. Kalau adik-adik belum pernah dengar nih, gak apa-apa. Kakak akan bernyanyi, adik-adik nanti bisa ikutin ya. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Roh Kudus sinarilah, hati gundah dan lelah, ganti kuasa yang gelap dengan terangmu yang tetap. Baik adik-adik, untuk merespon firman Tuhan hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa ya. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan dengarkan bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena penyertaan Roh Kudus selalu hadir, selalu ada untuk memberkati, melindungi, dan menyertai kami semua, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Terima kasih karena kehadiran Roh Kudus selalu memampukan kami untuk dapat menjalani kehidupan kami setiap hari di dalam kondisi apapun, dalam kondisi yang sulit dan berat sekalipun. Terima kasih karena kehadiran Roh Kudus, kami boleh selalu dikuatkan dan disemangati sehingga kami tetap dapat terus melanjutkan kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk bersyukur dengan kehadiran Roh Kudus, dengan menjadi anak Tuhan yang baik, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga kami boleh jadi berkat bagi sesama kami dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Ajarkan dan ingatkan kami juga untuk boleh rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin IMPA, dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang sudah di penutup IMPA hari ini nih. Waduh, gak terasa ya, kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Ana, bernyanyi bersama. Nah adik-adik, sekarang kita sudah di penutup. Kakak mau ingetin nih buat adik-adik, meskipun kita ibadah secara online, adik-adik tetap bisa ngasih persembahan melalui papa mama. Nanti papa mama akan men-scan barcode yang akan tampil di ibadah hari Minggu jam 9 nanti. Nanti adik-adik bilang aja, "Ma, Pa, aku titip persembahan ya." Gitu. Oke adik-adik. Jangan lupa ya untuk kasih persembahan. Sekarang kita akan menutup ibadah kita. Kita akan bernyanyi dari satu lagu, yaitu Bapa Antarlah Kami. Yuk kita bernyanyi. Bapa antarlah kami pulang ke rumah
Oke adik-adik, yuk kita doa penutup. Dilipat tangannya, ditutup matanya. Adik kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih dari awal, pertengahan, hingga akhir penyertaan-Mu dalam ibadah hari Minggu Pelkat PA ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau menutup ibadah ini, kiranya berkat dan rahmat-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu boleh kami terima di seminggu ke depannya Tuhan. Berikan juga adik-adik dan keluarga adik-adik kesehatan supaya terlindungi dari sakit penyakit dan virus yang sedang mewabah sekarang. Dan kiranya adik-adik dan keluarga adik-adik yang dalam kesehatan badan yang tidak baik, kiranya boleh Engkau sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan adik-adik. Dengan 3M ya. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Adik-adik, jika adik-adik tidak berkepentingan untuk keluar, jangan keluar rumah dulu ya. Oke adik-adik, tetap jaga kesehatan. Semangat. Selamat hari Minggu.